Halo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Kali ini gue mau sharing tentang filtrasi. Nah, dari filtrasi itu biasanya kita memakai namanya kapas untuk menyaring kotoran. Nah, si kapas ini merupakan produk yang menurut gue itu paling bagus untuk nyaring kotoran. Kenapa? Dia tuh bisa nyaring kotoran yang paling kecil. Gitu, kecil aja bisa, apalagi yang gede. Nah, gitu. Cuman penggunaan kapas ini biasanya cuma bisa dipakai satu kali. Nah, sebenarnya bisa aja dicuci lagi, tapi bisa aja sih dicuci gitu. Cuma nanti hasil penyaringannya nggak sebagus yang dulu, dan pada akhirnya bakal dicuci lagi dan nanti ujung-ujungnya dibuang. Nah, biasanya emang penggunaan kapas ini biasanya cuma sekali pakai gitu. Nah, pas sekali pakai ya biasa buat bisa nyaring kotorannya biar lebih efisien gitu. Dan harganya pun sebenarnya bervariasi, tapi nggak mahal-mahal amat gitu. Cuman kalau yang harganya emang agak mahal ya pasti ada harga ada kualitas gitu. Cuman kalau buat gue sih yang murah pun cukup gitu. Nah, karena si kapas ini biasanya dipakai, bukan biasanya, kebanyakan dipakai di layar yang paling atas. Jadi itu adalah saringan tingkat pertama yang langsung nyaring gitu. Nah, karena itu jadi si kapas ini cepat kotor dong. Karena kayak gitu, jadi kita kebanyakan sering ganti. Nah, kan lumayan tuh ya kalau kita beli terus kapas gitu ya. Nah, kalau kalian mau mengurangi biaya di situ, sebenarnya ada triknya. Biar kalian nggak terlalu boros sama kapas. Biasanya kalau cara pertama tuh kan belinya kalau beli kapas tuh biasanya ada yang bentuknya udah jadi gitu, udah dipotongin. Nah, itu bisa, cuman langkah lebih baik atau lebih hemat beli yang udah besar. Ya udah besar, ukurannya gede. Jadi kalian tinggal gunting-guntingin sendiri. Ini contohnya. Ini kapas yang gue beli. Ini udah gue potong-potong sih. Jadi memang ribetnya emang motong sendiri. Cuman ini lebih awet gitu. Nih kapasnya. Nih gede kan ya. Ini kalian tinggal gunting. Ini ada bekas gunting-gunting gue. Dan ini harganya 20.000. Dan ini yang belum digunting gitu. Ini kebetulan gue beli karena yang ini udah mau kecil nih. Udah kecil. Ya gitu. Ini kalau belum, ini gue beli 18.000 di toko akuarium terdekat gitu. Tapi di online juga banyak yang jual ya, soal yang kayak gini. Tinggal pilih aja. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalian sesuaiin aja. Dan cara pakainya gampang. Jadi kalian tinggal ukur aja kotak filtrasi atau filtrasi kalian seberapa besar. Nanti tinggal gunting, dan guntingnya juga gampang. Untuk pemakaiannya, biasanya gue pemakaian itu seminggu sekali. Nah, yang seminggu sekali itu di akuarium yang 60-30 yang ini nih. Karena ikan predator dan penghuninya lumayan banyak, jadi emang gampang cepet kotor gitu. Dan emang harus dilihat terus apakah si kapasnya udah nggak bisa nyaring lagi atau masih bisa gitu. Nah, cara nentuin ini bisa masih nyaring atau enggak tinggal dilihat aja, gampang. Oke, ini ada beberapa contoh yang masih bisa dipakai sama enggak gitu. Kebetulan enggak nih, gue kasih lihat ya. Nah, ini contoh filtrasi di tank yang kecil, ada di bawah. Ya, nggak fokus guys. Nah, ini guys, jadi ini sistem filtrasi di tank yang kecil. Gua pakai top filter. Nah, ini pakai kapas, nah gitu. Nah, yang seperti gua lihat ini, jadi ini kotoran-kotoran ikannya ada di sini. Nah, buat menandakan si kapas ini harus diganti atau enggak adalah kita lihat apakah si airnya itu udah bisa lolos dari kan ini kan airnya masih mengendap di sini. Nanti kalau misalkan airnya sudah jatuh gimana? Jadi nggak tertampung, nah jatuh ke sini.
keluar kapas, berarti itu waktunya sudah harus diganti. Untuk sekarang si filtrasi ini memang masih bisa terbendung dan masih bisa lolos, bisa melewati kapas. Tapi ini waktunya bentar lagi bakal diganti gitu. Dan ini masih bisa. Dan ini untuk akuarium 30 cm ini udah dipakai semenjak pertama kali dibeli. Dan itu udah 2 minggu ya. Berarti ini masih oke. Jadi tergantung sama populasi ikan dan ya seberapa banyak kalian ngasih makan. Karena di tank ini memang tiap hari gue pakainya. Cuman itu yang HP dipakai. Tiap hari kasih makan, cuman gue pakai bakaran yang sewajarnya aja. Jadi si kotorannya nggak habis-habis gitu. Kotorannya nggak habis-habis. Jadi makanan cepat habis dan nggak terlalu banyak kebuang. Jadinya masih aman gitu. Kita lihat ke tank yang ada di atas yang 60-30. Nah ini guys, ini kita sudah berada di tank yang ada di 60-30. Dan ini sistem filtrasinya emang jauh lebih besar dari yang tank yang kecil yang punya gua. Dan bisa lihat di sini kotorannya sudah menyebar di mana-mana. Dan ini airnya sudah tidak terbendung. Jadi sudah keluar dari sini dan sebentar lagi kayaknya bisa keluar lewat ini nih, lewat input, lubang input. Nah ini sebenarnya nggak boleh dibiarin lama-lama karena kasihan ikannya juga. Jadi takutnya si kotoran air nggak bisa disaring dengan benar. Jadi output airnya bisa berkurang. Karena output berkurang berarti nanti oksigen juga bisa berkurang gitu. Nah jadi kalau kayak gini harus cepet-cepet diganti gitu. Selain gak bagus di ikan, gak bagus juga buat kita. Jadi beberapa kasus ya, gue pernah bocor, bukan filternya pernah bocor, airnya beleberan kemana-mana. Gitu. Ini udah pernah 2 kali nih dengan top filter ini. Jadi kalian hati-hati aja. Nah akuarium ini gue biasanya ganti kapasnya seminggu sekali. Karena kotoran ikan di sini memang jauh lebih besar dan banyak dari yang bawah gitu. Cara gantinya gampang seperti yang gue bilang. Gue contohin aja di sini ya. Oke. Nah oke guys, jadi kita tentuin dulu seberapa besar kalian mau gunting. Ya siapinnya ya pasti guntingnya sama kapasnya gitu. Biasanya gue nggak pernah pakai penggaris. Gue biasanya langsung aja diukur di sini. Nah langsung di sini diukur dan ketandain. Oh ini berarti gue guntingnya di sini nih. Tuh, dan gunting kapasnya mudah, tinggal gunting aja seperti ini nih. Ya ini salah satu kegiatan gue, gunting-guntingin kapas. Lumayan oke lah. Dan ini cukup mudah guntingnya. Memang kebetulan gunting gue kecil, jadi kalau misalkan punya gunting besar memang jauh lebih cepat. Gitu, cuman nggak apa-apa. Oke, segini guys. Ini gue kira-kira segini. Oke, ini sudah digunting. Kita langsung aja. Ini ada bekas filtrasi gue, nggak apa-apa. Nah, kalau bisa sebelum sebelum ganti kapas, kalian bisa matiin dulu filternya. Kenapa? Filternya, motor pumpnya atau pompanya. Takutnya si ada kotoran yang kedorong gitu. Nanti bikin akuarium kalian nggak bening. Gue matiin dulu. Nah ini udah mati guys, langsung aja kita lihat seberapa kotor. Nah ini udah kotor banget. Kalau kalian nggak suka sama ngelihat ini boleh di skip aja. Dan ini lihat udah hitam dan ini indikasi kalau harus diganti dan air nggak bisa lebih mudah lewat gitu. Ya, kita simpan dulu di sini.
Nah ini kita tinggal selipin. Nah gitu guys. Ya memang ada yang nggak syukur ya, ini gara-gara gua nggak ukur dengan baik. Nah tapi ya oke lah. Kalau kalian masih ada waktu untuk garis-garisin ya, coba aja digarisin guys gitu. Setelah itu kita nyalain lagi mesinnya. Nah gitu guys, sudah. Ya jadi cukup mudah ya kalau kalian mau berhemat di hobi kalian ini. Jadi jangan sampai kalian sengsara karena hobi kalian gitu ya. Sebenarnya kapas nggak seberapa sih, cuman ini salah satu alternatif. Kalian beli kapas yang besar terus diguntingin itu jauh lebih murah gitu. Kalian pengen lebih murah lagi, ada tipsnya lagi. Jadi ini tipsnya gue lihat dari salah satu channel teman-teman kita di sesama hobi gitu. Jadi ada caranya lagi, nanti gue kasih tahu. Caranya cukup gampang ya. Jadi yang bikin ini ternyata sih. Gue pikir ini jenius banget gitu. Oke, langsung aja. Ya guys, ini kembali lagi ke bagian filter di bawah. Oke, bagian filter di bawah, di top filter. Ya, gue tadi ngasih tahu bagaimana cara untuk lebih menghemat lagi. Jadi kalian lihat karena ini top filter, terus gue pakai sumber airnya yang seperti ini. Jadi berbeda sama yang di bawah ya. Nanti kalian atur aja. Sebenarnya ini desain dari awal kayak gini. Jadi kalian perhatiin, coba air yang paling banyak atau paling kuat menyembur itu paling kanan sebelah sini, dan yang paling sedikit itu di sini, paling kecil gitu. Atau di akuarium kalian kayak gimana, atau di filter kalian gimana, dilihat dulu yang outputnya paling besar di mana gitu. Karena yang gua paling besar di sini, kayak sini gitu. Enggak, paling banyak di sini ternyata. Jadi kalian coba pertama dulu ketahui paling banyak keluarin air di mana, udah tentuin. Nah ini jadi triknya. Jadi triknya adalah kita membelah dua si kapas ini. Itu untuk apa? Jadi kalau misalkan si kapas ini, kalau kalian lihat emang yang pertama kita ini kotorannya memang menyebar gitu. Cuman ada beberapa kasus si kotorannya itu cuman berada di dalam satu sisi aja gitu, bukan jadi satu sisi. Biasanya karena ini paling banyak, jadi kotoran cuma di sisi sini gitu. Nah karena yang paling kotor di sisi ini, kalian tinggal geser si kapas ini ke kiri. Nah terus kalian gunting lagi yang baru, taruh di sebelah kanan gitu. Kita contohin aja. Gua nggak ada contoh yang kotor ya, yang kalian bisa bayangin aja. Oke, pertama kita matiin dulu filtrasinya. Filtrasi si pompanya, gue salah terus. Oke, nah jadi yang tadi udah digunting, kalian bagi dua, dikira-kira aja kayaknya di sini. Digunting aja. Kalau kalian karena ini udah basah ya oke lah, sudah terlanjur. Diguntingnya dikeringin lagi takut berkarat. Nah, kalian taruh di sini sisi kanan satu, taruh di sisi kiri satu, ke belah dua. Nah, nanti pada prakteknya ketika si air nyala, nih gue nyalain dulu ya. Bentar. Nah ini si pompanya udah nyala. Nah karena yang paling besar menyembur di sini, otomatis kotoran bakal banyak keluar di sini. Gitu. Nanti kalian coba diperhatiin di akuarium kalian paling banyak penyebaran kotoran di mana, di kanan atau di kiri. Kalau misalkan di gua ini biasanya di kiri, gitu. Karena lubangnya paling banyak di sini ya. Jadi kalau misalkan ini mampet,
kotorannya pasti ngempur sini. Jadi yang pertama pasti yang ini dulu. Nah kalau misalkan kalian dibayang-bayangin aja, karena kotoran pertama keluar di sini, berarti otomatis yang kapas yang paling kiri ini dia paling kotor duluan. Nah karena ini kotor duluan, berarti yang di sini nggak terlalu kotor, gitu. Nah kalau ini kotor duluan, kalian bisa buang yang ini. Nah ketika udah buang, kalian bisa geser yang ini. Nah setelah itu kalian gunting lagi yang baru, kapas yang baru, kalian taruh di sini, gitu. Dan ini jauh lebih awet, gitu. Jadi kita bisa dibilang kita memperkuat kita mau cari potensi maksimal dari si kapas ini. Potensi nggak tuh, jadi ya gitulah, kalian ngerti maksud gue. Kita mau ngegunain kapas ini benar-benar, karena kalau misalkan kapasnya kotor di sebelah sisi doang dan kita nggak gunting, kita bakal ngebuang sisi yang masih bersihnya. Kalau misalkan kayak gini, berarti yang buang kita sisi yang paling kotor aja, dan sisi yang bersihnya bisa kita geser. Kalau udah kotor baru buang lagi, ya gitu. Nah gitu guys, jadi video tentang cara berhemat kapas gitu. Jadi nggak apa-apa lah kita carry hore, lebih baik gitu daripada kita tersiksa dengan hobi kita. Pokoknya mah intinya kita nggak boleh tersiksa, kita harus enjoy gitu. Enjoy ke kita sama enjoy ke ikan. Jadi kita bisa lihat ikannya dengan baik, terus kita bisa lebih hemat, kan lebih bagus ya. Gitu. Oke dah, kayaknya segitu aja. Kalau misalkan masih bingung, coba tanya di kolom chat aja gimana chatnya. Takutnya penjelasan gue dengan video ini kurang bagus, kurang jelas. Di komen aja, semoga lebih bisa. Kalau kayak di komen aja kalau nggak ngerti gitu. Jadi gue bisa balas chat kalian gitu. Oke guys, kayaknya udah aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau suka di like aja, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, di unlike aja. Okay, see you in the next video. Bye bye.